Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada perkara yang lebih penting dalam kehidupan manusia ini melebihi hidayah. Hidayah ini adalah satu petunjuk, satu cahaya yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Kalau hidayah ini masuk di dalam hati seseorang, Masya Allah, orang ini akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Kalau hidayah ini masuk dalam hati seseorang, orang ini akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, sehingga akhirnya seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang dicintai oleh Allah, sehingga akhirnya dia menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau hidayat itu masuk di dalam hati seseorang, malaikat, maka dia akan memahami bahwa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang besar, yang kecil, yang hidup, yang mati, yang di langit, yang di bumi, semuanya itu tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa berbuat apa-apa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Apa itu manusia, apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu benda mati, benda hidup, tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullun min indillah, segala sesuatu adalah dari Allah. Masya Allahu ka'an wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Kalau hidayah ini masuk dalam hati seseorang, maka yang ditakuti hanya Allah, yang diharap-harap hanya Allah, ya diagung-agungkan hanya Allah, yang dimintai hanya Allah,
Yang ditunduki yang dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidayah ini tambah besar masuk dalam hati seseorang, sehingga dia tidak bisa mengingat apa-apa lagi selain Allah Subhanahu wa taala saja. Contohnya seperti Ibrahim alaihissalam, menghadapi segala macam masalah, kakinya ditali, tangannya ditali, dilemparkan di dalam api. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, beliau tidak terkesan sedikit pun dengan keadaan-keadaan ini. Beliau mengucapkan hasbunallah, cukup Allah. Semulaikan Allah Ta'ala ini bila hidayah telah masuk dalam hati seseorang, berubah, hatinya berubah. Dia memandang dunia seperti hakikatnya dunia. Dunia ini adalah sangat-sangat cepat, sangat-sangat sementara. Dia tidak rela kalau menjadikan dunia ini sebagai maksud tujuannya. Ini bila hidayah masuk dalam hati seseorang. Hatinya mulai tidak tertarik dengan dunia lagi. Ini tandanya hidayah masuk dalam hati, kata yang mulia baginda Nabi alaihissalam. Tandanya hidayah masuk di dalam hati. At-tajafi an daril ghurur. Hati mulai renggang, tidak tertarik lagi dengan dunia. Dulu melihat dunia ini seolah-olah dunia ini hebat. Dunia ini seperti hebat, seperti begitu sangat penting. Jabatan-jabatan dunia ini sepertinya sangat besar. Raja-raja itu kelihatannya sangat gagah. Itu sebelum hidayah masuk di dalam hati. Ketika masuk hidayah di dalam hati seseorang, maka memandang dunia ini jadi kecil. Raja-raja tidak gagah lagi. Orang-orang kaya tidak tampak indah lagi. At-tajafi an daril ghurur. Dunia ini tampak hina, tidak ada apa-apanya dunia ini. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini menipu bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah, tidak bisa ditipu dengan dunia ini. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Yusuf rahimahullah, orang tertipu dengan dunia karena mereka melihat keadaan sekarang. Seumpama manusia itu melihat akhir daripada kehidupan dunia ini, maka manusia tidak tertipu. Itulah orang yang mendapatkan hidayah. Apa akhir kehidupan dunia ini? Kematian. Akhir kehidupan dunia ini kematian. Awalnya adalah kelahiran. Kita ukur dunia ini dengan ini. Ukuran dunia itu apa? Dari kelahiran menuju kematian. Itulah dunia sebenarnya. Kalau dunia kita ukur menurut ukuran yang benar, dunia ini hanyalah kelahiran menuju kematian, maka dunia ini menjadi sangat kecil, tidak menarik lagi. Kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah masuk di dalam hati seseorang, maka hatinya mulai cenderung rindu pada negeri akhirat. Inabah ila daril khulud. Rindu kepada negeri akhirat, cenderung kepada negeri akhirat. Menjadikan cita-cita hidupnya itu adalah negeri akhirat. Sebelum mendapatkan hidayat, pikirnya bagaimana dunia saya, bagaimana dunia saya, bagaimana dunia saya. Setelah hidayat itu masuk dalam hati seseorang, berubah, bagaimana akhirat saya, bagaimana akhirat saya, bagaimana akhirat saya. Inilah bila hidayat itu masuk dalam hati seseorang. Kemudian wal isti'adatil maut qabla nuzuli. Kalau hidayat itu sudah masuk dalam hati seseorang, orang itu senantiasa siap-siap menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Kalau hidayat belum datang dalam hati seseorang, yang dipikirkan adalah persiapan-persiapan dunia ini. Persiapan mau mantu, persiapan mau buat rumah, persiapan mau tanam, persiapan mau panen, persiapan mau ini, persiapan mau ini.
Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau hidayat masuk dalam hati seseorang, yang dipikirkan siang dan malam adalah persiapan kehidupan setelah mati. Bagaimana kehidupan saya setelah mati? Apa yang telah saya siapkan untuk itu? Apa yang telah saya siapkan untuk menghadapi sakaratul maut? Apa yang saya siapkan untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir di kubur saya? Apa yang saya persiapkan untuk menghadapi padang mahsyar 50.000 tahun? Apa yang akan saya siapkan untuk menghadapi sirat? Apa yang akan saya siapkan ketika saya menghadap langsung kepada Allah? Ketika Allah bertanya kepada aku, engkau habiskan untuk apa umur kamu di dunia dulu, wahai hambaku? Ini kalau hidayat masuk di dalam hati seseorang. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya hidayat. Intinya usaha para nabi, para rasul. Intinya usaha para ulama. Intinya usaha para aulia. Semuanya adalah usaha bagaimana nur hidayat itu masuk dalam hati kita, sehingga kita ini bisa berjalan pada jalan yang benar. Kita mengenal keagungan Allah SWT, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sehingga kita mencintai Allah melebihi segalanya, takut kepada Allah melebihi segalanya, tunduk kepada Allah melebihi segalanya. Inilah yang dicari sebenarnya, yang dicari oleh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, cahaya hidayah. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal huda hudallah. Tetapi semulaikan wa Ta'ala, Allah telah memberikan kepada kita dengan kasih sayangnya usaha-usaha, amalan-amalan, yang bila amalan-amalan ini kita kerjakan, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nur hidayah dalam hati kita. Di antara amalan-amalan itu semulaikan adalah doa. Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang yunib, yang senantiasa doa kepada Allah. Maka semestinya kita senantiasa doa kepada Allah. Ya Allah turunkanlah hidayat, ya Allah turunkanlah hidayat, ya Allah turunkanlah hidayat. Diulang-ulang. Ya Allah turunkanlah hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Ma zalal abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatta yujibahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah, ya Allah, tidak henti-henti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhirnya doanya diterima juga oleh Allah SWT. Maka doa yang paling penting adalah doa hidayah. Kalau hidayah ini datang dalam diri seseorang, maka dia akan sukses dunia akhirat. Dia akan mulia dunia akhirat. Ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Dan kalau kita minta hidayat memulaikan, janganlah kita minta untuk diri kita sendiri, tapi kita minta juga untuk anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan umat di seluruh alam. Karena dikatakan dalam satu hadis, kalau kita ini berdoa untuk orang lain, maka para malaikat akan berdoa untuk kita. Maka ya Allah turunkan hidayat untuk diri saya, ya Allah. Turunkan hidayat untuk keluarga saya. Turunkan hidayat untuk anak cucu saya. Ya Allah turunkan hidayat untuk tetangga-tetangga saya. Ya Allah turunkan hidayat untuk umat Islam di seluruh alam. Ya Allah turunkan hidayat. Ya Allah turunkan hidayat. Ya Allah turunkan hidayat di seluruh alam. Maka nanti semulaikan Allah Ta'ala, kalau datang hidayat di Amerika, kita dapat pahalanya juga. Kalau datang hidayah di Rusia, kita dapat pahala juga. Kalau ada orang mendapatkan hidayah di puncak-puncak gunung, maka kita dapat pahalanya juga. Karena kita ikut berdoa buat mereka. Ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat, ya Allah turunkan hidayat. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua supaya kita mendapatkan hidayat adalah dengan kita ini senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi, pasti kamu dapat hidayat. Jadi apa saja amalan yang pernah dibuat oleh Nabi, kalau kita ikuti nanti itu akan
mendatangkan nur hidayat dalam hati kita. Maka sunnah-sunnah Nabi, apa saja bentuknya, kalau kita amalkan niatnya mengikuti Nabi, nanti akan mendatangkan nur dalam hati kita. Walaupun itu kelihatannya amalan yang mudah, tidur namanya, tetapi kalau kita ikut Nabi, nanti tidur kita ini akan mendatangkan hidayah. Walaupun itu namanya makan, tapi kalau kita niatkan hanya ikut Nabi, saya makan karena ikut Nabi, maka makan kita nanti akan jadi asbab hidayah. Kita duduk mengikuti cara sunnah, maka nanti akan mendatangkan hidayah dalam hati kita. Jadi kita duduk karena ikut Nabi, tidur karena ikut Nabi, kita kawin karena ikut Nabi, kita pergi ke pasar karena ikut Nabi. Kalau kita pergi ke pasar karena kita ini memang cinta dengan harta dan uang, maka kita baru berangkat, kita akan lupa dengan Allah SWT. Hati kita akan menjadi gelap. Tapi kalau kita pergi ke pasar, niatnya itu mengikuti sunnah Nabi, mau menghidupkan agama di pasar, maka baginda Nabi SAW mengatakan, man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang sore-sore dia dalam keadaan capek karena kerja mencari yang halal, maka sore itu dia diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi sudah mulakan Allah Ta'ala, bagaimana kita ini pergi ke pasar karena ikut Nabi, menghidupkan perdagangan yang islami. Kita pergi ke sawah karena ikut Nabi, menghidupkan pertanian yang sesuai dengan syariat. Maka ini akan mendatangkan hidayah. Apa saja amalan yang mengikuti Nabi, maka nanti akan mendatangkan hidayah. Tapi amalan apa saja, walaupun kelihatannya itu ibadah, tapi kalau tidak ikut Nabi, maka nanti tidak mendatangkan hidayah. Tidak mendatangkan hidayah. Kita di masjid, ini satu amalan yang baik sekali. Tetapi kalau tidak pakai, tidak mengikuti tertibnya Nabi, di masjid malah guyonan, di masjid bisa dunia. Nanti semulaikan Allah Ta'ala, kita di masjid tapi hati kita jadi gelap ya mereka. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnah-sunnah Nabi kita jaga betul-betul malaikat. Apalagi ummus sunan, ibu dari segala sunnah. Apa ibu dari segala sunnah? Ibu dari segala sunnah adalah dakwah sama mereka. Fikir, usaha bagaimana agama ini hidup. Ini ibu daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau orang itu senantiasa ada fikir dakwah, fikir bagaimana agama ini hidup di keluarga saya, agama ini hidup di kampung saya, agama ini hidup di negeri saya, agama ini hidup di seluruh alam. Orang yang ada fikir semacam ini, semulaikan Allah Ta'ala, orang yang berpikir semacam ini, ada kerisauan mengenai keadaan ini, inilah orang-orang nanti yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan seluruh sunnah. Seluruh sunnah. Karena ini ibunya sunnah. Ibunya sunnah. Maka para sahabat malaikat Allah Ta'ala, mereka ini dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Sebabnya apa? Karena ada fikir dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para sahabat menjadi sebaik-baiknya umat karena mereka ini ada amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kemudian iman mereka itu lurus. Hanya dua amalan ini saja. Tidak disebutkan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kenapa? Karena kalau ada amar ma'ruf nahi munkar, nanti mesti akan wujud semua amalan yang lain. Dulu dunia ini tidak ada amalan apa-apa sama sekali. Bahkan tidak ada orang beriman, gelap gulita. Tetapi ketika ada kerja dakwah yang telah dibuat oleh yang mulia baginda Muhammad SAW dengan perintah Allah, maka seluruh amalan wujud. Sholat wujud, zakat wujud, puasa wujud, haji wujud, ilmu wujud, pemerintahan yang baik wujud, rakyat yang bersatu wujud.
akhlak yang baik wujud, semua amalan-amalan kebaikan wujud. Dimulai dari mana? Dimulai dengan sunnah terbesar, yaitu sunnah memikirkan agama, mendakwahkan agama. Memulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memulaikan Allah Ta'ala, di antara sumber hidayah yang ketiga adalah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mujahadah. Mujahadah itu apa semuanya kan? Bersusah payah karena ikut perintah Allah. Kalau bersusah payah karena mengikuti nafsunya, namanya bukan mujahadah. Ada orang naik gunung, turun gunung, sampai jatuh dari gunung, pecah kepalanya. Tetapi ini bukan karena ikut perintah Allah, karena mengikuti nafsu mereka. Ini namanya bukan mujahadah. Mujahadah itu dimulaikan Allah Ta'ala bersusah payah karena ikut perintah Allah, menolak keinginan-keinginan kita demi mengikuti perintah. Itu namanya mujahadah. Nah, orang itu kalau membiasakan diri mujahadah, maka dia akan dapat hidayah. Kenapa semulaikan? Karena sudah menjadi fitrah. Nafsu manusia itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Innan nafsala ammaratum bisu, kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Namanya nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ya, memulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu punya prinsip menentang nafsunya, maka dia akan terjauh dari keburukan, masuk dalam kebaikan-kebaikan. Memulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diceritakan dalam kitab Qasasun Nabiyyin, karangannya Imam Sa'alibi. Itu dulu di Mesir, itu ada seorang pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani ini dia punya keajaiban-keajaiban. Sehingga kalau dia ini memanggil burung-burung, burung-burung akan datang. Binatang-binatang tunduk kepada dia. Sehingga banyak orang tuh terpesona, terpencut dengan pendeta tadi. Maka seorang ulama telah risau mengenai keadaan ini. Dia merenung dalam hatinya, apa yang harus saya buat? Ini kalau pendeta ini terus begini bahaya ini kepada umat Islam. Maka dia memutuskan dalam hatinya, akan saya datangi pendeta ini, akan saya ajak masuk Islam. Kalau tidak akan saya penggal kepala dia ini, supaya tidak difitnah buat umat Islam, katanya dia. Maka dia datang kepada pendeta itu. Langsung saja, saya datang ke sini mengajak kamu masuk Islam. Maka pendeta tadi merenung sebentar. Setelah merenung sebentar, iya, Tuhan, saya siap masuk Islam, katanya. Maka ulama tadi heran, bagaimana kamu bisa mudah sekali masuk Islam seperti ini? Bagaimana? Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pendeta tadi mengatakan, saya ini punya kebiasaan, punya amalan, apa saja kemauan nafsu saya senantiasa saya tolak. Oleh karena itu Allah telah memberikan kepada aku macam-macam keistimewaan. Gara-gara apa kemauan saya mesti saya tolak. Dan ketika kamu mengajak saya masuk Islam, saya tanya hati saya, mau gak masuk Islam? Maka hati saya mengatakan tidak mau, katanya. Maka langsung saya masuk Islam. Nah, maka saya langsung masuk Islam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang kafir gara-gara punya prinsip menentang nafsunya, akhirnya dapat hidayah. Nah, kita ini belajar menentang nafsu kita. Semulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang itu mengikuti nafsunya terus, baman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Nanti lama-lama itu
Jadi sangat-sangat tersesat. Sehingga dia ini masih ngaku Islam, tapi sudah tidak tahu sama sekali mengenai Islam. Kemarin itu saya mendengar berita itu lucu sebenarnya. Itu di negeri Inggris. Di negeri Inggris, negerinya orang-orang kafir, itu di DPR-nya Inggris itu ada musyawarah. Beberapa orang di sana itu usul. Bahkan yang usul ini pendeta-pendeta Nasrani yang usul. Usul supaya diperlakukan syariat Islam di negeri Inggris. Nah, kan aneh mereka. Terutama dalam 3 hal. Mengenai perkawinan, mengenai perbangan, kemudian mengenai warisan. Mereka tertarik. Ternyata hukum Islam itu paling sesuai untuk kehidupan manusia, katanya. Padahal ini orang kafir semua mereka. Kan aneh mereka. Di saat hari ini orang Islam ada yang mengatakan ini hukum Islam, syariat Islam kurang sesuai, macam-macam. Masya Allah. Ini orang kafir mengatakan ini yang paling sesuai itu adalah syariat Islam, katanya mereka. Di Inggris itu semulai kan, karena usulan-usulan wanita-wanita, emansipasi. Itu kalau orang itu cerai, itu harta suaminya itu dikasihkan istrinya semua. Maka wanita-wanita gembira dengan aturan ini. Betul-betul kemajuan besar. Orang kalau cerai, hartanya dikasihkan istrinya semua. Kan ini satu kemajuan, satu keberuntungan bagi wanita-wanita di sana. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ini tidak sesuai dengan syariat Allah. Akhirnya malah yang terjadi itu sebaliknya. Laki-laki takut kawin di sana itu. Akhirnya wanita nggak ada yang laku di sana itu. Ya. Jadi kelihatannya wanita itu bangga, wah seneng wis. Undang-undangnya semuanya itu mendukung wanita. Tapi ternyata malah wanita jadinya nggak laku, orang takut kawin. Karena risikonya perkawinan seperti itu. Sehingga akhirnya 80% anak-anak di Inggris itu tidak jelas ayahnya siapa. Coba semalekan. Jadi orang itu kalau mengikuti nafsunya itu kelihatannya itu pinter, berbangga, tapi akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Ini salah satu contoh. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam ini sudah diatur. Orang itu kalau mati harta warisnya dibagi begini-begini dengan sangat tertib sekali. Namanya ilmu faraid. Tapi di sana di Inggris nggak ada itu ilmu itu. Orang itu bebas. Orang itu bebas menggunakan hartanya, memberikan hartanya kepada siapa sih yang dia mau. Maka apa akhirnya yang terjadi semulaikan? Karena sistem keluarga di sana itu sudah tidak karu-karuan. Kesucian pernikahan sudah tidak ada. Sehingga seorang ayah ini juga tidak yakin ini anak saya apa bukan. Memuliakan Allah Ta'ala. Kehidupan tidak karu-karuan. Kehidupan binatang. Memang orang-orang Inggris kalau bikin pesawat terbang pinter semua. Tapi kalau urusan akhlak tidak. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini akhirnya anaknya itu malah nggak dikasih harta warisan, istrinya nggak dikasih, malah diberikan orang lain. Akhirnya terjadi kekacauan tidak karu-karuan. Begitu juga masalah perbankan. Sekarang itu hampir seluruh orang di seluruh dunia itu mengatakan ini sistem bank sistem yang baik. Tapi ternyata lama-lama orang pada ketakutan dengan sistem bank. Jadi di Inggris ini mulai kan orang itu tidak mau lagi utang bank karena mereka pekerjaannya sudah bagus. Mereka nggak mau utang, maunya itu menitipkan uangnya ke bank. Semua orang menitipkan uangnya di bank, sehingga akhirnya bank itu terus tiap hari harus ngasih bunga orang-orang itu.
Akhirnya terancam bangkrut semua itu banknya itu. Ya. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir usul sekarang. Bagaimana kalau sistem bank Islam itu diberlakukan di Inggris? Kan aneh sebenarnya. Ketika kemarin saya di Bangladesh, istimewa Bangladesh itu ada satu jamaah dari Amerika Latin. Ini ada satu negeri kecil di Amerika Latin, namanya lupa saya itu negeri itu. Dia mengatakan, ini negeri kami, ini negeri orang Islam cuma 5%. Tapi ada keanehannya, semua bank di negeri kami pakai syariat Islam. Kan aneh mereka. Jadi Subhanahu wa ta'ala, ini kalau orang tidak mujahadah, walaupun dia ini orang Islam, akhirnya tidak tahu Islam, bahkan menentang Islam, na'udzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlunya kita ini mujahadah, membiasakan diri menentang nafsu. Membiasakan diri menentang nafsu karena Allah. Nanti hidayah itu akan datang. Jam 3 malam, nafsu kita mengajak untuk tidur dengan nyenyaknya. Kita perangi nafsu kita jam 3 malam. Kita bangkit. Kita wudu, kita sholat. Merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Apa kemauan kita tentang. Pertama kali menentang nafsu itu berat mereka. Tapi lama-lama nanti jadi kelezatan. Namulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama-ulama, para aulia, orang-orang dulu semulaikan mendapatkan pengalaman-pengalaman iman ketika mereka ini mujahadah. Contohnya ahli Badar. Mereka diminta oleh baginda Nabi berangkat ke Badar. Hati mereka ini sebagian masih sangat berat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum durun. Ini sebagian orang-orang ahli Badar ini mereka. Ketika diminta berangkat itu, hatinya itu rasanya mati saya. Mati. Tapi aneh mereka. Walaupun hati mereka ini terasa sangat berat, mereka berangkat juga. Akhirnya apa yang terjadi semulaikan? Mereka dapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Allah kirimkan 1000 malaikat. Termasuk Allah kirimkan Jibril, Mikail untuk membantu mereka. Ini ketika mereka mau mujahadah. Jadi kita renungi dalam hati kita. Kata para ulama, ada seorang ulama ini sudah mujahadah. Satu hari beliau ini mau makan. Tapi ketika mau makan ini kok rasanya itu, nafsunya itu, gejolaknya itu sangat tinggi sekali. Ingin sekali makan makanan itu. Kelihatannya makanan itu enak gitu. Maka ketika terjadi nafsu yang berlebihan ini, maka beliau malah ditahan, tangannya nggak jadi makan. Dia bersih duduk. Saya ini biasanya tidak berselera begini ya makan. Ini makan kok kelihatannya seleranya sangat tinggi. Ada apa ini makanan? Nafsu itu mesti ngejak pada keburukan. Nggak mungkin nafsu ngajak kebaikan. Ada apa makanan ini? Akhirnya ditanyakan kepada yang masak. Diurus, dari mana makanan ini? Dari mana? Akhirnya ketemu, ternyata ini makanan ini haram mereka. Jadi kita ingat mereka. Ini sesuatu kok kelihatannya itu terlalu semangat gitu. Itu biasanya mesti ada jeleknya itu sebenarnya. Mesti ada bunyinya itu. Perkara yang hak itu biasanya berat.
Al-haqqu mur. Hak itu biasanya berat. Tapi kalau perkara itu batil, biasanya itu semangat. Nah, ya semangat. Maka kita hati-hati dengan perkara-perkara yang semangat-semangat begitu itu malaikat. Malaikat Allah Ta'ala. Perkara yang hak itu biasanya seperti itu. Malaikat Allah Ta'ala. Kemarin itu ada orang itu cerita sama saya. Saya itu mau bikin masjid dan pesantren. Baru ya, mau mulai bikin sedikit gitu. Itu tetangga-tetangga sudah ramai. Komentar begini, menjelekkan saya, macam-macam. Ya. Pokoknya uang wis orang dukung tapi malah nyeneni kabeh. Gitu. Maka akhirnya saya datang ke seorang ulama. Pak Kiai, saya ini mau bikin masjid. Baru bikin itu loh. Orang-orang itu komentarnya sudah mau macam-macam. Saya ini dituduh begini. Bagaimana ini? Maka Kiai tadi mengatakan, itu tandanya masjid kamu akan jadi. Itu tandanya jadi. Nah, perkara itu kalau hak itu menimbulkan guncangan. Perkara itu kalau hak menimbulkan guncangan. Mulaikan Allah Ta'ala. Baginda Nabi itu mulaikan. Coba kerjanya apa yang beliau buat. Cuma datang dari rumah ke rumah. Bertemu satu orang, dua orang. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Nabi cuma mengatakan begitu aja. Nabi tidak membawa senjata. Nabi tidak membawa tentara. Nabi tidak membawa apa-apa. Tetapi anehnya semulaikan, orang Mekah geger semua itu. Orang-orang Mekah geger semua. Bahkan ketika Nabi musyawarah dengan orang-orang Madinah di Aqabah, di Mina pada musim haji, itu malam-malam musyawarah cuma dengan beberapa orang saja. Tetapi semulaikan di Mekah itu sudah ada berita-berita Muhammad sudah menyiapkan pasukan besar mau menghancurkan Mekah katanya. Padahal Nabi itu cuma musyawarah dengan beberapa orang. Maka Nabi mengatakan azabul Aqabah. Itu tadi yang teriak-teriak itu tadi setannya Aqabah katanya. Jadi perkara itu kalau perkara hak semulaikan, maka kelihatannya itu sederhana, tapi menimbulkan guncangan kemana-mana. Maka kita jangan takut semulaikan Allah Ta'ala. Itu tandanya perkara itu hak. Nah, kata Maulana Sa'ad, kalau kamu dakwah ditolak, kamu jangan sedih hati. Tandanya perkara itu hak pertama kali ditolak, katanya. Seluruh para nabi, para rasul pertama ditolak. Tapi setelah mereka terus, lama-lama diterima, dicintai. Orang ahli Mekah asalnya hampir semuanya menolak, tapi akhirnya mufakat menerima semua mereka. Begitu juga orang Madinah. Begitu juga Jazirah Arab. Jadi itu malaikat Allah Ta'ala ini namanya mujahadah. Orang itu berpikir Nabi dulu bagaimana. Jangan berpikir terkesan dengan suasana-suasana dan keadaan. Ini mujahadah dalam pemikiran. Kalau orang pikir tidak mujahadah, pokoknya keadaan yang ngono ya ditompo ngono. Tapi kalau pikir-pikir mujahadah, tidak seperti itu semuanya kan. Kalau perkara itu sesuai dengan yang terjadi pada zaman Nabi, itu berarti kebaikan. Tapi kalau perkara itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi, itu berarti bukan kebaikan. Walaupun itu menyenangkan, tapi kalau tidak sesuai dengan Nabi, maka ini keburukan. Maka ketika harta datang dari segala arah menuju Madinah Al-Munawwarah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis mereka. Maka ditanya oleh para sahabat,
Kenapa Tuhan menangis? Ini kan waktu syukur. Harta dari seluruh dunia telah datang ke Madinah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini bukan kebaikan, katanya. Seumpama ini kebaikan, datangnya harta ini kebaikan, tentu akan datang pada zaman Nabi dan Abu Bakar, katanya. Karena Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar lebih baik dari kita. Kenapa itu pada zaman Nabi dan Abu Bakar harta tidak datang pada beliau? Ini menunjukkan bukan satu tanda-tanda kebaikan. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sudah menjadi fakta sejarah, kalau harta benda itu datang akan terjadi perpecahan, katanya. Kan aneh kan pemikiran Sayyidina Umar itu. Dan kita sekarang itu harus mengikuti cara berpikir yang seperti ini. Nah, umpama wong dakwah wis sugih kabeh, di sepeda motor kabeh, mobil kabeh, kira-kira dakwah ndang maju. Kanjeng Nabi nu gak ada mobil, napa para sahabat gak ada sepeda motor, Pak. Lah niku zaman semanten dereng enten, tapi Gusti Allah iso gak gawe sepeda motor? Nah. Iso gak Gusti Allah gawe pesawat terbang? Lah Gusti Allah nglakokne srengenge terbang jutaan tahun iso. Apa gawe pesawat terbang gak iso? Nek Allah harus ngeresakne maringi pesawat terbang teng Kanjeng Nabi pun ya Allah kuasa, Pak. Tak jenenge Kanjeng Nabi lan Nabi Sulaiman. Mboten sah pesawat terbang. Nek mlaku numpak angin. Nggih. Terus lanjutkan Gusti Allah kuasa. Jadi majune dakwah niku mboten nek wong dakwah ndek pesawat terbang, mboten. Nek wong dakwah niku nderek Kanjeng Nabi, nyadek maju. Jamaah jalan kaki. Insyaallah malaikat. Jadi kemajuan agama ini saya malaikat Allah Ta'ala ada ukurannya. Jangan kemajuan agama kemudian kita ukur dengan ukuran orang-orang dunia. Nah, malaikat Allah Ta'ala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya iman yang begitu tinggi sehingga doa-doanya makbul. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu punya iman yang begitu tinggi sehingga kekuatan rohaninya ini telah menjadikan berjuta-juta manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Karena hartanya, karena rumahnya, karena bajunya. Bukan malaikat. Karena ittiba'nya, mengikutinya dengan telitinya kehidupan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara ini penting nih. Mula para masyayikh kita mengendikaken dakwah itu mulai zaman dulu dimulai dari orang-orang miskin. Kenapa? Karena dengan dakwah itu dimulai orang-orang miskin, dakwah itu jadi mudah. Dakwah itu mudah. Karena maksud dari dakwah itu apa? Maksud dari dakwah itu supaya hati itu bergantung dengan Allah. Itulah maksudnya. Lah orang miskin itu orang yang paling mudah bergantung kepada Allah. Karena uang nggak punya, jabatan nggak punya, pengaruh nggak punya, koneksi nggak punya. Ada apa-apa masalah, sholat 2 rakaat. Ya Allah, kampung ini ya Allah, Engkau berikan hidayah kepada kampung ini ya Allah. Saya tidak ada orang yang kenal dengan kampung ini. Orang kampung ini tidak ada yang kenal dengan saya ya Allah. Saya tidak punya pengaruh di kampung ini ya Allah. Saya tidak punya apa-apa di kampung ini ya Allah. Tapi Engkau ya Allah berkuasa berbuat segalanya. Maka akhirnya orang miskin tadi dengan cepatnya hubungan dengan Allah. Tapi kalau yang dakwah ini orang kaya, repot ya kan. Ada masalah apa-apa, oh itu Pak Lurah kan teman saya. Pak Camat itu baik dengan saya itu. Nanti, jadi dari makhluk ke makhluk lagi, dari makhluk ke makhluk lagi, gak sholat malah sholatnya terlambat. Padahal maksud daripada
kerja agama ini bagaimana hati kita ini ta'alluq kepada Allah. Inilah kesuksesan. Kesuksesan kita bukan kalau kita punya hubungan dengan Pak Bupati, Pak Menteri, Pak Presiden, bukan itu. Bukan kesuksesan. Kesuksesan kita ini kalau kita ini punya hubungan dengan Allah SWT. Nah, mulaikan Allah SWT ini hidayah kan? Hidayah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk supaya kita mendapatkan ini semua semulaikan, kita keluar di jalan Allah. Insyaallah mulaikan. Kalau kita keluar di jalan Allah, mulaikan, ini nanti semua mudah dikerjakan. Doa mudah dikerjakan, mengamalkan sunnah mudah dikerjakan. Mujahadah mudah dikerjakan. Kalau kita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar di jalan Allah ini cara baik-baiknya untuk kita ini mendapatkan hidayah. Untuk kita ini dalam suasana usaha hidayah. Maka semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi ketika mau wafat semulaikan. Di antara pesannya yang sangat pokok, pengeluaran jamaah, angfili jaisa usama, pengeluaran jamaah. Ini bulan Maulid semulaikan. Bulan kelahiran yang mulia baginda Muhammad SAW. Dalam bulan Maulid ini semulaikan Allah Ta'ala, orang beriman menyala-nyala cintanya kepada baginda Nabi SAW. Karena tidak ada manusia di dunia ini semulaikan yang lebih berjasa kepada kita melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Dialah yang menuntun kita kepada Allah SWT. Dialah yang menuntun kita ke surga Allah SWT. Tidak ada orang yang lebih berhak untuk kita cintai melebihi baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah SWT. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sibahuma. Belum beriman yang sebenarnya kalau orang itu belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus dicintai melebihi diri kita sendiri. Para sahabat dulu Cina kepada Nabi itu Masya Allah malaikatnya. Gak bisa kita bayangkan bagaimana cinta mereka pada Nabi alaihissalam. Cinta itu menimbulkan keajaiban. Orang itu kalau sudah cinta itu nanti akan datang keajaiban. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu malaikat. Kakinya sakit gak bisa jalan. Tiba-tiba ada temannya mengatakan, kalau kamu ingin sembuh, sebutlah nama orang yang paling kau cintai, katanya temannya tadi. Maka Abdullah bin Umar berteriak, ya Muhammad, langsung sembuh malaikat. Langsung sembuh. Para sahabat itu cinta kepada Nabi, nggak bisa kita bayangkan malaikat. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang sahabat itu punya istri, istrinya sangat cantik, malaikat. Masya Allah, selalu berkhidmat pada beliau. Tapi satu saat istrinya itu mencaci Nabi, langsung ditekek mati, malaikat. Langsung dibunuh istrinya. Cintanya sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Cintanya para sahabat kepada Nabi. Memang kita ini harus begitu semuanya. Kita ini harus lebih mencintai Nabi, melebihi segalanya. Nah, malaikat Allah Ta'ala, seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya ini duduk di majelis engkau, maka seolah-olah akhirat itu tampak di depan mata saya. Tapi nanti kalau saya pulang, keadaan berubah.
berkumpul anak, berkumpul istri, saya jadi lupa, rohani saya merosot. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, seumpama keadaan hati kamu itu seperti waktu kamu ada di samping saya, kamu akan disalami para malaikat di tempat tidur kamu di jalan-jalan. Masya Allah. Ini maknanya, ini bagaimana maknanya hadis ini? Ini kata para ulama, kan? Walaupun kita ini jauh dengan Nabi, jauh dengan Nabi, tetapi kalau kita ini merasa dekat dengan Nabi, seolah-olah kita ini duduk di majelis Nabi, dekat dengan Nabi, maka kita nanti di mana-mana akan disalami para malaikat. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu disalami malaikat, ada tandanya, rokok qalbuhu wa kasurat dumu'uhu. Hatinya jadi tipis, banyak nangis. Ini orang kalau disalami malaikat tuh jadinya kayak begitu. Hatinya jadi tipis, banyak nangis. Nah, supaya kita ini senantiasa disalami malaikat itu bagaimana? Kalau kita ini walaupun jauh dari Nabi, rasa hati kita ini seolah-olah kita ini bersama Nabi, duduk bersama Nabi, di majelisnya Nabi. Nah, untuk membuat suasana seperti itu bagaimana? Kita keluar di jalan Allah, insya Allah malaikat. Kalau kita nanti keluar di jalan Allah, kita berjalan, kita buat jaulah, kita hadirkan dalam hati kita, seolah-olah kita ini jaulah bersama Nabi alaihissalam. Kita nanti buat taklim, seolah-olah kita ini taklim bersama Nabi alaihissalam. Kita nanti sholat berjamaah dengan soft-soft yang rapi, tepat pada waktunya, seolah-olah kita ini bersama Nabi alaihissalam. Kita nanti jam 3 malam bangun menangis kepada Allah, seolah-olah kita yang menangis sama bagian Nabi alaihissalam. Nah, kalau itu ada dalam kehidupan kita, malaikat, nanti kita akan disalami malaikat. Sehingga hati kita akan jadi bersih. Hati kita akan jadi bersih. Nah, ini jalan paling mudah, yaitu dengan kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Maka semua malaikat yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, silahkan berdiri. Taqabbalallah. Monggo. Kanulan sandos dinten jumeneng Pak, monggo. Monggo Pak, bismillah. 4 bulan, 40 hari, 10 hari. Sing dek wingi nika ajeng niat 10 dina. Tapi ternyata niku dereng. Nggih. Semerupa tiyang ini, insyaallah Bang nggih. Ngene. Wis niat 10 dina, wis dicatet ben malam Selasa dicatet, ngene. Sampai sing nyatet niku apal. Sing dicatet malah lali, ngene. Masya Allah, luar biasa Pak nggih. Monggo Pak, monggo, bismillah. Monggo. Kan dosa dinten, kan wulan, monggo. Dosa dinten, dimenang Pak, monggo. Latihan mujahadah Pak, latihan mujahadah.
Sing amprat-amprat ngoten niku sing ganjarane sing akeh, nggih. Monggo. Nek pengen tumurap apik apa elek, wae nek teng manah niku krasa wamprat, niku sae. Tangane antep niku wonten isine. Amalan niku ngabot berarti enten isine. Nah, monggo. 4 bulan, 40 hari, monggo jumeneng idul kok, monggo. 10 dina, pinten-pinten mawon, monggo jumeneng. Pinten-pinten mawon jumeneng, monggo. Seminggu. Pinten, monggo. Lah barang kita, Pak, monggo. Bagus jajah kita. Panjenengan ingkang dipun mulyakaken niki njing jemaah ngajeng niku kan musyawarah Indonesia, Pak. Iya, Pak. Dan niki dipun suwun mengke keluarga jenengan, istri-istri jenengan damel amalan, Pak nggih. Damel amalan saged poso sedaya, Pak. Poso surat Yasin, penggriya-ngriya supados musyawarah kita niku mengke dadi musyawarah sing barokah, Pak. Nggih. Musyawarah ini dadi asbab hidayat dan kekuatan rohani ini. Nek posone mulai awal langkung sae. Niki jenengan benjing nek kondur teng dalem diceritani kanca-kancane karene perkara penting. Musyawarah supaya musyawarah ditampa karo Allah, betul gawe amalan damel. Terus nomor kali ruhi musyawarah niku nek ngedalni jamaah, Pak. Mula mengki enten mahalah-mahalah men halaqah dipun pikiraken mengki saking musyawarah niku mengki dinten Senin enjing niku berarti ngedalake jamaah. Insyaallah, Bang nggih. Terutama tiang dusun Temboro mriki khususnya. Luwih malih tiyang disen Temboro mriki desemdi mahalah-mahalah dipun kiyataken malih amalan-amalane. Sehingga enten nur, enten musyawarah enten nur. Niki musyawarah mboten kados musyawarah DPR, MPR, ajeng engkel-engkelan mboten. Tapi niki musyawarah ajeng golek nur niki wau. Nggih. Engko perlu ndongane kudu akeh, nangise kudu akeh. Sebatas kampung kita ini dipilih dening Gusti Allah. Dados kados kampung Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah, Bang nggih. Kampung-kampung sekitar itu. Mungkin nek musyawarah niki ditampi kali Allah, dampak niku barokah niku siji teng kampung-kampung kita, ngriya-ngriya kita, seluruh. Makanya sedaya itu mikiraken. Nah niki kita muzakarah 3-3 kawan-kawan nggih. Monggo.